Pembacaan yang pertama, pembacaan yang cukup panjang. Biarlah tiap-tiap orang akan mengikutinya sesuai dengan Alkitab yang ada di tangan masing-masing. Pembacaan yang pertama, Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai dengan 8. Dengan tema atau perikop Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasangkan tabir sebagai penudung di tempat tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuh di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air di dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau haruslah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau rapi dan kau kuduskanlah dia, bahwa ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kuduskanlah kemeja kepada mereka. Kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka. Dan mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukan. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikannya kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnya lah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya dan didirikanlah tiang-tiangnya. Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnya lah hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkanlah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnya lah meja di dalam pertemuan pada kemah suci sebelah utara dan di depan tabir itu. Diletakkanlah di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu. Pada saat kemah suci sebelah selatan, dipasangnya lah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnya lah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Digantungkannya tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya lah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Dan dipersembahkannya lah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu ditaruhnya lah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dari mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu terbang pelataran itu. Dengan demikian diselesailah Musa pekerjaan itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci. Pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Demikian pembacaan yang pertama sehubungan dengan minggu ketiga yang kita masuki pada hari ini. Pembacaan yang kedua dari 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, itu yang dipilih dalam merayakan perjamuan kudus sedunia yang kita pengharapan lakukan hari ini. Dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Saya baca ayat 13, 14, 15, 16. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, bagi kemajuan nyata pada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah juga ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Shalom. Salam sejahtera untuk jemaat sekalian. Ya. Di hari Minggu ini tanggal 20 Oktober, selain kita ada dalam ibadah hari Minggu ketiga, tapi juga kita sebagai anggota gereja di seluruh dunia, GKI di Tanah Papua juga setiap bulan Oktober itu merayakan perjamuan kudus sedunia. Dan kita untuk pengharapan hari ini tanggal 20 merayakannya. Itulah sebabnya bagian 2 pembacaan ini menjadi sukacita dalam ambil bagian dalam ibadah hari Minggu, tapi juga dalam merayakan perjamuan kudus sedunia. Tema dari pembacaan yang pertama yaitu rumah Allah di tengah-tengah kita, yang dipilih secara sentral oleh sinode. Dan tema juga dari
merayakan perjamuan kudus sedunia dari 1 Timotius pasal 4 ayat 13-16 adalah hidup yang saleh dan teladan. Jemaat yang Kristus kasihi, peristiwa Gunung Sinai atau Gunung Horeb menjadi dasar awal tentang pendirian kemah suci. Bangsa Israel keluar dari Mesir 14 hari sudah ada di Sinai. Ya. Dan Tuhan perintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Setelah Tuhan menyampaikan 10 perintah atau 10 hukum, dan Tuhan juga menyampaikan beberapa peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan. Dan dalam Keluaran pasal 25 ayat 1-40, perintah Tuhan untuk membangun kemah suci. Peristiwa Sinai juga adalah peristiwa ajaib yang menghubungkan Tuhan dengan Israel. Peristiwa ini juga melahirkan kredo yang menentukan dan berpengaruh besar atas kelahiran dan kehidupan Israel, yaitu 10 hukum, peraturan-peraturan. Waktu Israel belum ada peraturan yang sampai sekarang kita ada ini. Peristiwa Sinai dulu baru Allah memberikan seluruh peraturan ini. Dan kita ada dalam peraturan ini sampai hari ini. 10 hukum yang harus kita taati dari 1 sampai 10. Dan itu yang dinamakan dengan kredo, seperti kita di orang Papua ini. Kita ada gereja ini ada karena kredo Mansinam, doa sulung Oto dan Geisler. Dengan nama Tuhan kami injak tanah ini. Jadi orang Kristen jaga tanah ini nih. Tanah Papua yang tanah Injil, jangan sampai direbut oleh orang lain. Jaga mati tanah ini. Karena kredo itu. Kredo Mansinam. Perkembangan dunia, perkembangan pemerintah ke depan, tapi tanah kau jaga, tanah Injil. Jadi kemah suci itu didirikan berdasarkan perintah Tuhan. Allah berfirman di gunung waktu Musa 40 hari 40 malam ada di Sinai. Kemah suci didirikan berdasarkan perintah Tuhan. Hal ini terkait dengan ada 4 hal. Pertama adalah keunikan Israel dari sisi kepemimpinan. Adalah teokrasi. Israel dipimpin langsung oleh Tuhan, bukan untuk raja, bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan penguasa dari mana. Allah sendiri yang memimpin. Bangsa Israel dipimpin langsung oleh Allah. Hukum-hukum dan undang-undang diberikan oleh Allah. Undang-undang tidak hanya terkait dengan keagamaan, melainkan kehidupan kewarganegaraan dan kemasyarakatan. Kita lihat di Keluaran 23 dan 24 itu. Peraturan-peraturan dikasih. Untuk ditaati dan dilaksanakan. Seumur hidup. Dan kita ada dalam peraturan itu. Kemah suci adalah tempat suci. Dengan maksud supaya selama perjalanan penggambaran itu mudah dibawa. Istilahnya bongkar pasang. Seperti pedagang yang sore dorang pasang tenda, jualan, habis malam selesai itu dong bongkar lagi. Kemah begitu. Jadi kemah itu supaya mereka ikuti arah di mana awan naik berjalan, dong ikut di mana awan berhenti, dorang berhenti dan pasang kemah kembali lagi tempat untuk mereka beribadah. Pada selama perjalanan itu mereka tidak ada tempat ibadah sehingga Allah perintahkan supaya bangsa Israel itu beribadah. Sepanjang perjalanan pun juga harus beribadah. Kemah itu dibangun juga oleh orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. 2 orang yaitu Besalel dengan Oholiab. Bukan tukang-tukang yang dunia punya yang karena dorang belajar dalam sekolah, ya konsultan. Ini Roh Kudus mengurapi mereka sehingga 2 orang itu yang merancang untuk pembangunan. Berdasarkan Roh Kudus untuk melaksanakan perintah Tuhan yang kita baca dari ayat 1 sampai 34 itu.
Bahan bangunan kemah suci diperoleh dari hasil persembahan sukarela oleh orang Israel. Dan untuk hal untuk Tuhan punya itu mereka memberi dengan sukacita. Kita lihat orang Kristen mau belajar hal memberi itu dari Israel itu. Jemaat memberi waktu Musa umumkan untuk membangun kemah suci ini, hal-hal yang dibutuhkan, emas, perak, kain lenan, kain ungu, kain-kain ini dan segala hal itu harus mendukung. Jadi kami minta dukungan dari jemaat. Dorang kasih dengan tidak pikir-pikir itu ya. Kalau jemaat-jemaat kita yang kalau belajar orang Israel dengan cara memberi itu, gereja itu untuk membangun sebuah gereja tidak susah. Untuk membiayai sebuah kepentingan tidak susah karena jemaat memberi. Jemaat bagi Tuhan punya pekerjaan, mereka tidak pikir-pikir. Apa yang ada dia kasih. Coba tolong baca di Keluaran 36 ayat 1 sampai 6. Semangatnya memberi sampai pengumpul bahan dorang kasih tahu ke Musa. Hentikan pemberian itu karena mereka apa yang mereka beri sudah melebihi. Ya. PKB dipercayakan oleh majelis untuk bertanggung jawab untuk HUT Natal APO dengan hari doa syukur Arius di bulan Februari. Panitia jatuh bangun setengah mati ya. KFC 2 kali. Karena apa? Respon jemaat tidak ada untuk belajar dari orang Israel itu. Jemaat yang hampir 400 kakak, 1000 lebih jiwa, kalau satu keluarga kasih 100 itu, panitia kami tidak susah cari uang itu. Ini yang kita belajar dari sini, orang Israel. Dalam hal memberi. Untuk Tuhan punya, don tidak pikir. Karena apa? Segala sesuatu yang don dapat itu dari Tuhan. Berkat, kesehatan, kekuatan, nafas hidup. Maka begitu gereja mengumumkan ini tuh, don kasih tidak pikir-pikir. Don mau kasih saja sungut, bicara banyak. Belajar orang Israel. Situasi pembangunan kemah suci sampai dengan selesainya berada di antara jumlah Israel dicatat berapa jumlah waktu itu Israel. Dalam bilangan pasal 1 46 605.550 jiwa. Itu pun dihitung dari umur 20 tahun ke atas laki-laki. Perempuan anak-anak tidak dihitung. Orang Lewi kurang lebih 22.000 orang. Dalam bilangan pasal 3 ayat 39. Jadi bangsa Israel pada waktu itu diperkirakan 2 juta lebih, hampir 3 juta orang. Karena tidak dihitung perempuan dengan anak-anak. Pada waktu itu mereka membangun. Mereka disuruh untuk berkemah mengelilingi. Begitu kalau mereka sudah awan berhenti, kemah dibangun, orang Israel suku-suku mereka kelilingi lagi. Tenda-tenda dibangun keliling dari kemah suci. Ya. Kamu bisa lihat dia punya gambar itu ya. Ada gambarnya, bisa ditunjukkan ya. Gambar nomor 1, seperti mana kemah suci ya. Kedudukan kemah suci. Ada kelihatan gambar? Ya. Itu kemah suci yang bisa bongkar pasang gitu ya. Warna hijau itu pelataran luar. Ya. Dalam arti rohani orang-orang yang tinggal di luar ini, orang-orang kafir yang tidak pernah injak gereja itu yang digambarkan yang pelataran luar itu warna hijau itu. Hari Minggu orang ibadah don tidak pernah injak, makanya dianggap mereka kafir itu. Itu gereja. Yang ada pagar-pagar keliling itulah ukuran kemah suci itu. Ada tanda panah hitam itu pintu masuk. Di depan itu ada mezbah pembakaran. Ya, warna merah itu. Ada tiang naik itu. Orang Israel sebelum dia masuk di tempat untuk ibadah, dia harus mempersembahkan dirinya. Kalau dia bawa korban, mengaku segala dosa di situ. Kalau dia buat dosa banyak, dia mati di situ. Seperti kedua anak Harun itu. Nadab dan Abihu, mati di depan tabut itu. Karena memberi persembahan yang salah, asing. Setelah persembahan itu di situ ada bejana pembasuhan. Ya. Mereka harus membersihkan diri, tidak seenaknya masuk ke dalam tempat ibadah. Berarti kita saudara-saudara Muslim, cuci muka, telinga, tangan, kaki, masuk ke dalam.
Ya bukan mereka yang lakukan, orang Israel sudah lakukan seperti begitu. Warna biru adalah tempat kudus. Orang Lewi, imam-imam, mereka bekerja di situ. Ya, ruang yang warna merah muda itu yang dinamakan ruangan kudus, maha kudus. Tempat hanya imam besar saja yang 1 tahun sekali baru dia masuk di situ. Ya dalam pembacaan tadi waktu mereka meresmikan seluruh pekerjaan itu, awan itu turun dari atas tinggal di situ. Itu tanda awan. Awan itu tanda kehadiran Tuhan. Awan itu berdiri, mereka ikut jalan. Di siang hari dia jadi tiang awan, memberikan kesejukan. Di malam hari awan itu berubah jadi tiang api. Mereka tidak kedinginan di padang gurun pasir. Allah memelihara mereka, Allah menjaga mereka, Allah melindungi mereka, Allah menyertai mereka. Orang Israel sengaja mau masuk, hanya menengok di ruangan Maha Kudus, dia kena kusta, tangannya putih, abu kayak awan putih. Karena begitu kudusnya tempat itu. Dalam pembacaan tadi itu lihat, waktu awan turun, Musa saja tidak bisa mendekat. Semua orang tidak bisa mendekat. Siapa yang mendekat, mati di situ. Kudusnya tempat itu. Jadi kalau kita masuk macam gereja ini ada pagar keliling ini. Di dalam pagar itu kita diizinkan masuk. Dan di situ ada pembasuhan, ada mezbah persembahan ada di situ. Bartom bisa masuk di ruangan ini. Ini ruangan kudus. Ruangan orang ibadah di sini batas sampai meja altar ke depan itu ruangan kudus. Ruangan yang altar sampai di sini adalah ruangan yang maha kudus. Arti daripada kemah suci yang bagaimana kita orang Israel mulai kemah suci sudah tidak ada, mereka bikin bait Allah. Nah, ibarat modelnya seperti begitu kita ada ini. Bapak Ibu dan saya kita ada di ruangan kudus dan mimbar ini adalah ruangan yang maha kudus. Yang Allah hadir di sini. Allah angkat tangan dan memberkati jemaat dari sini. Ruangan-ruangan apa-apa saja yang ada di situ kita lihat di gambar 2 itu. Ya. Nah, gambar 2 lihat situasi begitu modelnya, tenda-tenda seluruh suku itu. Dibagi seluruh yang suku Gad, suku Ruben, suku Simon, itu kelilingi tenda itu. Itu tenda-tendanya model seperti begitu. Ya. Di luar itu hanya mezbah persembahan bakaran dengan tempat pembasuhan. Sedangkan 7 kaki dian yang seperti lilin ini, itu ada di dalam ruangan. Ruangan kudus. Meja roti. Seperti kita rayakan perjamuan hari ini, meja roti di dalam. Orang yang sudah masuk di ruangan kudus, mereka menikmati meja roti seperti hari ini. Kita rayakan itu. Lampu ini menyala. Kalau kita nyari minggu tutup, tapi lampu 7 kaki dia menyala sepanjang tahun ganti tahun. Makanya tugas orang Lewi itu minyak habis dia harus tambah. Yang kejar di gereja minyak mau habis dia tambah sehingga lampu itu terus menyala terus. Gambar ketiga kita lihat itu alat-alat yang ada di kemah suci sesuai yang pembacaan yang kita baca itu yang harus dilengkapi oleh Musa dengan ukuran-ukuran itu yang ditetapkan oleh Tuhan itu. Allah itu harus mereka lakukan seperti begitu. Ya. Itu ada gambar kerbau dan itu tempat untuk pembasuhan. Pembasuhan diri. Pembasuhan tubuh. Ya. Mezbah bakar korban yang ada di depan pintu sebelum masuk ke ruangan kudus. Yang ada gambar seperti malaikat. Yaitu yang tabut perjanjian Israel selalu pikul kalau pergi medan perang, mereka pikul tabut ini. Atau menyeberang sungai Yordan, tabut ini yang mereka pikul. Apa isi tabut itu? Ada 4 isi di dalam. 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan Allah. Gulungan kitab yang terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Bokor yang berisi bejana, ya, dan tongkat harum yang berbunga. 4 ini yang biasa. Makanya dikatakan ruangan kudus karena tempat itu kudus, tidak bisa. Orang yang mau coba masuk mau lihat apa isinya saja
mati kalau tidak dia kena kusta. Begitu kudusnya tempat itu. Di tengah-tengah itu ada gambar mesbah dupa imam besar. Kalau dia sebelum masuk di ruangan Maha Kudus, dia juga harus mempersembahkan korban. Kalau dia tidak salah, dia salah banyak dosa, dia akan mati di depan itu mesbah pembakaran ukupan itu. Ya betapa kudusnya tempat itu. Dan meja tempat roti. Itu yang ada di situ, Bapak Saudara, yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Apa arti makna dari Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 38? Kemah suci yang kemudian menjadi bait suci adalah lambang tempat kediaman Allah. Gereja ini tempat Allah tinggal. Karena kita tiap hari datang sembahyang, kita berdoa di sini, Allah dia tinggal di sini. Jika diperhatikan urut-urutannya terkait dengan alat-alat kudus secara teologis luar biasa, Bapak Saudara. Kalau kita masuk di gereja tidak bisa asal-asal saja. Berdoa dari rumah, Tuhan saya kuduskan saya dari segala dosa mungkin sepanjang supaya saya masuk di rumahmu yang kudus itu. Di mesbah pembakaran itu di situ terjadi. Tidak hanya asal datang duduk masuk. Tidak hanya asal datang malam mabuk terus karena hari Minggu jadi datang duduk sini. Kalau sistem kemah suci itu sudah mati di depan itu. Mempersembahkan diri yang tidak kudus depan Tuhan. Pembasuhan, pembersihan diri. Setelah saya mempersembahkan korban, saya datang bersihkan diri saya. Saya cuci dengan air. Israel lakukan seperti begitu. Kenapa imam besar Harun harus dikuduskan dan kedua anaknya? Karena mereka memegang jabatan yang kudus. Kenapa pendeta dan bapak penatua diteguhkan? Karena kita semua memegang jabatan yang kudus. Berarti kita melaksanakan pelayanan dengan kekudusan. Jangan asal-asal. Kudus itu. Ya, kalau seorang hamba Tuhan ditumpangkan tangan, tapi kalau terbenar saja datang pakai stola, tapi hidupnya terbenar, tidak layak. Makanya dilantik itu perintah Allah. Kau lantik imam besar Harun dan kedua anaknya supaya mereka memegang jabatan ini selama-lamanya. Meja roti untuk makan, menikmati. Kita di zaman perjanjian baru untuk makan roti dan minum supaya darah Yesus Kristus yang tercurah di Golgota itu tinggal dalam diri kita supaya dari diri kita mengalir aliran air hidup. Kenapa lampu 7 kaki dia menyala terus siang malam sepanjang tahun? Hidup ini harus diisi dengan firman terus tiap hari. Supaya jangan hidup kita diambil oleh kuasa iblis. Membawa kita kepada penyesatan. Maka tiap hari dibakar terus, menyala terus. Sepanjang tahun. Arti dari 7 kaki dia gitu. Konsekuensi dan kemah suci terhadap umat yang datang ke kediaman Allah. Pengudusan sebagai milik Allah. Kalau datang hari ini datang ambil bagian ibadah adalah kita dikuduskan sebagai orang-orang yang milik Allah. Allah punya orang-orang. Itu arti firman Tuhan hari ini. Kita mengalami pembasuhan dari kesalahan dosa. Kenapa ada di gereja liturgi ada pengakuan dosa? Seakan-akan pendeta dia berdoa untuk Tuhan ampuni seluruh umatmu APO ini yang sepanjang minggu kalau orang tua sama anak dong bikin dosa, Tuhan kau ampuni mereka. Ya kalau saya berdoa, Bapak Ibu juga berdoa sendiri, bukannya dengar-dengar doa. Setiap orang itu mengaku doa sendiri-sendiri dalam doa pengakuan dosa itu. Kita harus disucikan penyucian diri seperti imam. Tanda tiang awan yang menutupi kemah pertemuan adalah bukti yang kelihatan untuk kasih karunia Allah. Ya. Tuhan tidak tahu, bangsa Israel mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Waktu awan dia turun tinggal, oh Allah ada di situ. Kalau awan dia naik, oh Allah ada jalan, mari kita ikut dia. Dituntun, dipimpin perjalanan yang panjang itu. Allah bawa mengajar 40 tahun itu karena apa? Sengaja dibuat
40 tahun karena sepanjang itu supaya Allah ajar mereka tentang peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang harus dilaksanakan oleh bangsa Israel. Kasih karunia Allah bagi umat Israel sekaligus sebagai tanda kemuliaan Tuhan, memenuhi setiap orang yang datang berkunjung ke rumah Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang tiap hari Minggu rajin setia ibadah itu, tanda itu kita miliki. Supaya diingatkan kita minggu depan kita datang lagi. Minggu depan kita datang lagi. Tidak capek, tidak bosan. Kalau saya sakit, kaki bengkak, saya tidak bisa jalan. Tapi selama kaki masih kuat, saya jalan. Biar naik gunung Apeo ini tinggi, saya jalan. Karena apa? Kasih setia Tuhan. Banyak orang Kristen alasan. Saya tidak ikut ibadah, tapi saya punya hati itu saya tidak buat dosa kok. Siapa yang bilang? Itu hanya membela diri saja. Yang benar kau datang di rumah Tuhan. Supaya kau menjadi milik Allah. Karena dia menilai dari sana. Kata-kata itu kita luar, siapa yang dengar? Pendeta tidak menilai, majelis tidak menilai. Karena Allah menilai dari surga. Datang ke rumah Tuhan. Sebab keluarga rumah tangga yang diberkati oleh nikah kudus itu. Kemuliaan itu seakan-akan turun menaungi mereka. Kemuliaan itu pergi ketika rumah tangga itu hidup dalam ketidakbenaran. Kemuliaan pergi. Seorang keluarga yang masuk rumah baru, mereka minta pendeta datang, majelis datang berdoa untuk mengucap syukur masuk. Kemuliaan itu turun menaungi rumah itu. Tapi kemuliaan pindah ketika rumah itu sudah jadi sarang penyamuk. Tidak ada kemuliaan itu. Seorang pendeta dan penatua semas yang diteguhkan guru Injil, guru jemaat, kemuliaan itu menutupi. Ketika kemuliaan itu pergi, ketika kita mempersembahkan pelayanan dengan tidak benar. Bagaimana dengan implementasi kemah suci dalam perjanjian baru? So, Yesus berkata dalam Matius 2:26 ayat 61, Yohanes 2 ayat 19. Rombak baik Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Di sini jelas bahwa bait Allah yang dimaksud Yesus adalah dirinya sendiri. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, bait Allah itu ada dalam diri kita masing-masing. Jadi jangan kotori hidup kita. Karena bait Allah ada di sini. Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Kudus ada tinggal di situ. Bagaimana kamu pakai tubuh ini untuk hal-hal yang tidak benar? Sedangkan bait Allah ada di situ. Kekudusan Allah ada di situ. Ini harus tahu renungkan. Bait Allah adalah dirinya sendiri yang Yesus berbicara. Orang yang datang ke kemah suci, bait Allah, rumah Tuhan, gereja berarti Allah, Yesus Kristus. Kita datang untuk bertemu dengan Dia. Karena di dalam diri kita ada Dia, kita datang untuk bertemu dengan Dia di gereja juga. Dia panggil, kita datang. Jemaat yang tidak pernah datang karena tidak ada bait Allah dalam diri mereka. Orang yang datang ke rumah Tuhan itu pemiliknya adalah Yesus Kristus, Bapak Saudara. Firman Tuhan hari ini bilang, jemaat yang tidak tahu masuk gereja bukan milik Kristus. Orang yang setia injak gereja ini baru milik Kristus. Menurut firman hari ini. Orang yang datang ke rumah Tuhan terlibat bersama Yesus. Di seluruh perangkat otoritas yang tadi alat-alat itu, kudus itu. Menggambarkan diri kita. Sampai dengan tabut perjanjian yang ada 4 barang kudus ada di dalam. Lampu 7 kaki diam, pelita yang menyala. Menggambarkan diri kita, Bapak Saudara. Bapak di dalam diri setiap orang untuk datang ke rumah Tuhan kepadanya. Kasih karunia Allah, kemuliaan Allah menetap. Bicara firman ini sebagai tuan rajin gereja. Hari Minggu jangan tuan bukan milik Kristus, tuan tinggal di rumah. Kalau milik Kristus, dia datang, terpanggil, merasakan begitu. Saya ini milik Kristus. Saya tidak bisa tinggal di rumah, apapun alasan. Saya harus datang ke gereja. Waktu kita pulang dengan berkat seakan-akan awan putih menyertai Bapak Ibu Saudara pulang ke rumah. Awan dia ikut, tuan tidak lihat itu. Berkat itu. Sampai di rumah kita masing-masing. Jadi kalau
rumah Allah itu adalah Yesus Kristus. Dan Bapak, Saudara, dan saya, kita selalu setia terlibat bersamanya datang ke rumah itu. Setiap waktu, setiap minggu, setiap ibadah kunci bulan, kita terhisap. Ya, kita terhisap dengan alat-alat yang benda suci yang ada di situ. Dengan demikian, maka rumah Allah ada di tengah-tengah kita. Itulah firman Tuhan hari ini. Dengan mempersembahkan seluruh hidup yang benar, maka rumah Allah itu ada di saya, Bapak, Saudara semua ada di situ. Baik, kita mempersembahkan rambut sampai kaki untuk kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan itu memenuhi kehidupan kita. Sepanjang hidup kita. Sepanjang kita bergaul dengan Tuhan. Hari ini kita ada dalam perjamuan kudus sedunia. 1 Timotius pasal 4 ayat 13-16 mengingatkan kita untuk pentingnya pemahaman Alkitab yang baik. Paulus bilang pada Timotius, engkau masih muda, tapi kalau engkau mau dihargai oleh orang, peganglah 5 hal ini. Teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kesetiaan, dan teladan kesucian. Kalau kau memiliki 5 hal ini, orang tua pun juga menghargai engkau. Karena 5 hal ini ada dalam dirimu. Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesucianmu, dan kesetiaanmu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Kristus hari ini kita bergumul dalam persekutuan suci perjamuan kudus. Kita mengingat kembali pengorbanan Kristus bagi kita dan merenungkan panggilan kita untuk hidup saleh. Sebab itu ada 5 hal ketika dalam menikmati makan dan minum roti dan anggur yang harus ada dalam kehidupan kita. Pertama adalah mengambil teladan Kristus. Mari kita selalu mengingat bahwa Kristus adalah teladan utama bagi kita. Seperti firman-Mu dalam Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Teladan Kristus. Dia mengajarkan kita kasih tanpa syarat, pengampunan, ketekunan dalam pelayanan. Perjamuan kudus adalah mengingat nyata pengorbanannya. Kita dipanggil untuk menjalani hidup mencerminkan kasih belas kasih yang diberikan kepada kita. Belas kasihan kepada orang lain. Makan roti dan anggur supaya lihat tetangga yang susah, tolong dia. Jangan hidup sendiri, jangan makan sendiri. Dapat berkat nikmati sendiri. Ingat, depan, belakang, kiri, kanan ada orang miskin. Milikilah belas kasihan Yesus, baru kita bisa melakukannya. Kedua, hidup yang saleh. Paulus mengajarkan Timotius hidup yang saleh. Hidup yang saleh mengacu pada hidup sesuai dengan standar moral. Tuhan bilang, kamu sudah tahu hambaku Ayub. Tidak ada orang di dunia seperti hambaku Ayub. Dia orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Karakter anak Tuhan. Orang Kristen yang sejati ini. Saleh, kekudusan hidup. Jujur, benar-benar salah. Takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Tidak terlibat dalam kejahatan. Bertumbuh dalam kebenaran. Perjamuan kudus juga mengingatkan kita akan pentingnya pertumbuhan rohani. 7 ini lampu kaki dia menyala. Kiranya Bapak, Saudara, dan saya tiap hari menimba firman Tuhan supaya hidup kita menyala terus. Supaya kita tidak disesatkan oleh iblis dan dunia. Kota Jayapura yang segala kemajemukan. Isi hidup tiap hari dengan firman. Jangan hari Minggu datang berbaca firman, tapi di rumah tiap hari ada waktu baca firman, merenungkan firman itu. Yang keempat adalah pengaruh positif dalam dunia. Bapak, Saudara, tidak perlu jalan seperti pendeta pegang Alkitab, tapi dengan cara kelakuanmu, sifat tindakanmu yang baik itu
Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasal 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu baik lalu Tuhan dimuliakan. Hanya dengan cara hidup orang lihat keluarga itu luar biasa, depan anak-anak juga rendah hati, sopan. Tuhan belajar seperti keluarga itu boleh. Gitu. Tiap keluarga jadi garam dan terang tengah-tengah dunia. Yang paling terakhir adalah doa dan pertobatan. Tuh makan roti dan anggur sebentar. Waktu ambil mau makan, berdoa, minta ampun. Minta bertobat. Dan jangan buat dosa lagi. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 11. Perempuan pelacur dibawa untuk dihukum, dilontar dengan batu kepada Yesus. Orang perempuan ini kedapatan dia bersinah, makanya menurut hukum Musa harus dilontar dengan batu. Tuhan Yesus bilang, kalau siapa di antara kalian yang tidak berdosa, ambil batu, dia lempar duluan orang perempuan ini. Tidak ada satu yang lempar, karena mereka juga menyadari saya juga dosa. Pulang semua. Tinggal perempuan itu sendiri. Yesus bangun, angkat muka, lihat. Mana kau semua? Sudah pergi. Sudah pergi. Saya juga tidak menghukum engkau. Pulanglah dan mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Maka minum roti dan anggur. Tubuh dan darah Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Persembahkanlah hidup ini untuk Tuhan yang baik. Kemuliaan supaya tiang awan, tiang api yang ada yang kita baca itu memenuhi rumah kita, pribadi kita, jemaat kita. Menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Dan tiang awan itu tidak beranjak dari kehidupan kita. Itulah mengapa kita merayakan perjamuan sedunia hari ini. Karena itu. Wujud dari berjaga-jaga, bernanti-nanti. Tuhan tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi dengan kita melakukan lampu yang tetap menyala 7 kaki dia. Tuhan mau datang hari apa? Tahun depan, kapan saja. Tapi hidupku, Paulus bilang, bagiku hidup untuk Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Selamat merayakan perjamuan sedunia. Yang kita rayakan di Jemaat Pengharapan hari ini tanggal 20 Oktober 2024. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Amin.